dikelola sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan implementasi atau pengimbasan terkait pembelajaran mendalam yang sudah benar. Lanjut, saya menyadari saya dapat menjelaskan bahwa PPB atau pola pikir bertumbuh menekankan pentingnya kesadaran guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Benar atau salah? Benar. Next. Saya percaya bahwa kecerdasan murid bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Benar atau salah? Salah. Oke, lanjut. Saya menyadari bahwa PPB tidak hanya untuk siswa, tetapi juga membantu guru lebih reflektif dan hadir penuh dalam mengajar. Benar atau salah? Benar. Pola pikir menuju ke tindakan, kemudian menuju hasil. Nah, pola pikir ini akan mendeteksi tindakan yang ingin bertumbuh berkembang, punya kemampuan, dia akan berpikir dengan positif, di mana itu akan dilakukannya. Aku mau mencoba, aku mau bisa, aku bersemangat, akan menghasilkan atau hasil yang memang sesuai dengan capaian yang ingin ditujunya. Next. Nah, di sini ada dua jenis pola pikir yang sering kita temui. Growth mindset dengan fixed mindset. Yang growth mindsetnya atau pola pikir bertumbuhnya yang kita singkat dengan PPB, yang berusaha. Sedangkan pola pikir tetap atau fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa banyak dirubah. Dia meyakini bahwa ini bawaan dari lahir. Ini ada pola pikir tetap PS, pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap atau PPT. Jika peserta didik kita beri challenge atau tantangan, dia cenderung menghindar. Tidak bisa, tidak mau, ya sudah, tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi, mantap Bapak Ibu, kita kasih tepuk salut dulu, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oke, next Udin. Nah, kita sering mendengar dua suara ini. Pasti kita sering mendengar dua suara ini. Coba ulun tanya, yang sering dominan suara PPT apa suara PPB? PPT. Oke. Kita belum memang ada suara PPT. Lihat perbedaannya? Bisa. Yang kedua, biasanya kan di dalam pembelajaran di kelas, misalnya pelajaran matematika, kita kan guru biasanya memberikan soal di papan tulis. Baru selesai soal dibuat di papan tulis, di belakangnya sudah ada yang nyeletuk, aku susahnya soalnya, harus bisa lu kerjakannya. Nah, itu mungkin contoh daripada suara PPT. Sedangkan ada juga anak-anak yang lain, oh itu mudah Pak, ini masuk mudah Pak, saya masih ngerti. Nah, mungkin itu contoh daripada suara PPT. Mungkin itu Bu. Kalau yang lain silakan. Kita kasih tepuk salut untuk Pak Udin. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oke, ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab. Kalau itu tadi kan untuk murid. sasarannya, bagaimana dengan gurunya, nah pola pikir yang seperti apa. Kadang kan kita ada kepercayaan diri kita dari dalam hati, sebenarnya aku ini orangnya kayak gini. Nah gitu. Kira-kira kalau itu tadi kan yang dicontohkan Pak Udin adalah murid. Sekarang kalau guru seperti apa? Iya, bisa sebagai bahan juga ke depannya masih mungkin banyak kajiannya.
Siapa tahu nanti dari sini lagi kami dapat ilmu lagi di sana. Dua termasuk Bapak Ibu dalam ruang kelas hanya menerima ilmu-ilmu dari peserta yang hadir di sana, karena mereka memang ada yang duluan dapat ilmunya dan mereka juga tidak pelit untuk berbagi ilmu, tapi hanya saja saya yang menerimanya mungkin faktor dari usia juga mungkin gitu. Jadi sambil belajar saja. Ini ulun ambil soal salah satu refleksi dari modul tentang PPT dan PPP. Mudah-mudahan nanti Ibu usaha seperti itu. Mungkin yang next mungkin Ada lagi. Anak-anak cenderung menghafal saja, kemudian anak bisa menjawab ke ujian dan mendapatkan nilai akhir. Nah, ini berpindahnya dari zona nyaman ini menjadi dari pola pikir lagi ke pembelajaran mendalam. Definisinya bisa Bapak Ibu lihat di sana. Nanti mungkin Pak Hirudin juga yang membantu ulun kembali menerjemahkannya lagi, menambahkannya lagi. Kita saling berbagi saja. Di sini definisi pelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, yang mana rumus ini sudah berseliweran bahwa di pelajaran mendalam ini 8, 3, 3, 4. 8-nya apa Bapak Ibu? 8 dimensi profil. Nah, pada pembelajaran mendalam memuliakan dalam menerapkan pembelajaran semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang mana pembelajaran mendalam ini terdiri dari 3 prinsipnya, BBM singkatannya. Ini kalau pada 5 lah. Coba semua Bapak Ibu kasih semua lengkap mungkin bantu menemani. Oh ini. Yuk sama-sama. Delapan kopi lulusan, pertamanya ibadah, kedua ketakwaan, dan juga kewargaan. 3 bernalar kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, 8 komunikasi. Ayo kita wujudkan. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi 8 dimensi kopi lulusan. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian keluargaan, kemudian bermalam yang kita singkat dengan BBM tadi, berkesadaran, yaitu pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajarannya, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar yang mencapai tujuan. Ya, kalau kita gambarkan ke contohnya, ada yang bisa mau berbagi dengan ulun bagaimana dalam pembelajaran. Tanya, bagaimana anak-anak merasa nyaman tidak? Merasa lega tidak? Nah, itu untuk mengontrol emosi anak agar ia mudah menerima pembelajaran. Kemudian tanya kembali,
ke gurunya. Kalau yang dijelaskan oleh Bu Darlina dari apa yang dicontohkan Pak Udin itu adalah seperti apa menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Nah, untuk gurunya supaya proses pembelajaran yang katakan efektif dan aktif itu, kita selaku guru harus menjadi guru yang interaktif dan inovasi. Nah, harus mengikuti apa kekinian, istilahnya mampu mengikuti pembelajaran yang berbasis digital paling tidak. Nah, bawalah ibaratnya pikiran kita tadi ke PPB seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Husnul, tidak hanya sampai di situ tapi mencoba belajar dari yang ada. Jadi intinya kalau untuk ulun kepala sekolah adalah sarannya ke guru. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Jadi bisa ditambahkan oleh Pak Agus ingin menyampaikan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Untuk bermakna ini dalam pembelajaran mapel yang saya selama ini pelajari, kalau menerima dalam satu menak ini kan, misalnya contoh walaupun kita semua murid ya, di antara murid itu misalnya ada ratusan, kita ambil 1-2 orang lah untuk bisa, yang pada intinya perkenalan ini kan membuahkan hasil intinya ya, nanti akhirnya membuahkan hasil. Nah, jadi ada anak ini minta bimbingan, misalnya gini, saya mempelajari atletik misalnya, olahraga di bidang lari atau apa, anak ini kayaknya minta bimbingan supaya guru ini memberikan suatu praktek yang bagaimana yang bisa dia membuat hasil. Dia ingin sekali menyampaikan suatu makna ini bisa berhasil gitu. Nah, jadi saya harus bisa berusaha dan berjuang untuk memberikan arahan supaya dia bisa bermakna dalam pelajaran ini dan intinya membuahkan hasil tercapai dalam masa depannya, walaupun nanti dari SD sampai tidak lanjutkan gitu. Dan terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Tapi tidak terfokus pada satu siswa, Pak. Hanya siswa tertentu saja. Tapi proses pembelajaran itu memang kita ciptakan menyeluruh di dalam kelas itu, tidak fokus pada hanya beberapa siswa. Jadi pada intinya memang ingin mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai apa. Mengolah emosi sama, mungkin hampir sama dengan olahraga. Mengolah emosi siswa dan perasaan siswa. Bagaimana caranya kita mengolah pembelajaran itu agar dia senang mengikuti pelajaran. Rasa dia senang, rasa itu senang. Misalnya menciptakan belajar yang menyenangkan. Jadi kan senang mengikuti pelajaran kita. Habis itu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan yang nyata. Misalnya di sini kan banyak penghasil undang lah. Nah, maka soal-soal yang diberikan atau pelajaran ini banyak mengenai tentang ikan. Misalnya di kelas 1 memberi soal penjumlahan misalnya. Nah, bagaimana memberikan ikan 2 ditambah ikan 3, berapa jumlah ikannya. Nah, ini mengaitkan ini, maka mereka akan merasa senang. Olah hati, olah rasa mereka merasa tertarik pada pembelajaran kita. Yang misalnya lagi kampanye refleksi diri, merefleksi diri, mengingat oh saya sampai mana. Olahraga ini merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Misalnya mungkin sebelum pembelajaran kita melakukan